Apa kabarnya nih? Luar biasa, Yesus dahsyat, yes, yes, yes. Yeay. Berjumpa lagi nih kita Kak Amel. Iya nih Kak Yeye. Nah, hari ini kita mau ngapain Kak Amel? Mau sekolah minggu. Oh Kak iya Yeye. benar, kita mau sekolah minggu loh. Nah, sebelum kita mulai sekolah minggu, kita mau siap-siapkan dulu, siap-siapkan diri kita, Iya. siap-siapkan hati, Hati. telinga, semuanya. Oke. Nah, sebelumnya kita mau berdoa dulu ya Kak Amel. Iya Kak Yeye. Iya. Ayo teman-teman, adik-adik semuanya, kita sikap berdoa yang baik, lipatkan tangan, tutupkan mata. Kita mau bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami semua sampai hari ini. Bapa, sekarang kami mau mengikuti ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan Yesus yang menyertai dan memberkati hati, telinga, serta pikiran kami, agar kami dapat mendengarkan firman dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Oke. Nah, sekarang kita mau ngapain nih Kak Amel? Kita mau nyanyi lagu. Wah, kita mau Lagunya nyanyi. yang ada gerak-gerakannya nih. Wah, asik. Biar semangat ya Kak Amel Iya. ya. Wah, kita mau nyanyi apa nih? Nyanyi lagu tanganku depan, tanganku ke belakang, terus kaki ke kemana depan, lagi adik-adik? ke belakang. Nah, itu. Itu pokoknya. Biar kita oke? semangat hari ini. Iya, betul. Ayo kita nyanyi musik. Pakai gaya ya Pakai gaya yang adik-adik. di rumah ya. Lula 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 lula. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan. Bersama-sama kakiku ke depan, kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan. Bersama-sama badanku ke depan, badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan. Bersama-sama. Oke deh. Udah pemanasannya nih, Iya, gerak nih udah kita pemanasan. nih. Udah semangat belum Kamel? Aku sih semangat Kak Yeye. Aku semangat. Kalau semangat kita nyanyi lagu lagi yuk. Iya, nyanyi lagu apa nih Kak Yeye? Kita mau nyanyi lagu yang ada besar-besarnya. Apa tuh yang besar-besar Kak Yeye? Yang besar-besar. Kamutra. Aku juga besar Oh Kak iya, Yeye. kamu juga besar. Kita semua besar. Ada yang lebih besar tapi dari Kak Putra, dari Kak Amel. Nah, Siapa tuh Kak Amel? Tuhan Yesus. Betul banget. Nah, kita sekarang mau nyanyi Tuhan Allah di tengah kita. Musik. Pakai gaya ya Iya adik-adik. betul, pakai gaya. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, 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 besar
Kita ulangi lagu ini sekali lagi. Tuhan Allah di tengah kita gede, gede, gede. Dia senangkan dan girangkan dengan suka cita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita gede, 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 gede. Gede, gede. Gede, gede. Gede. Wah, udah semangat banget nih. Iya nih. Udah panas. Udah keringetan. Iya, udah semangat. Berarti kita udah siap buat dengerin firman Tuhan ya, Iya Kak Amel ya. nih. Nah, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau siap-siap, siapkan hati lagi, siapkan Alkitabnya, alat tulisnya buat adik-adik ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita sebelum firman kita mau menyanyikan lagu Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kudus Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Kita naikkan lagu ini sekali lagi. Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kudus
Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Oke. Dipersilahkan untuk kakak pembawa firman untuk membawakan firman-Nya. Shalom adik-adik, dan selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Apa kabar adik-adik? Ya, kita tetap bersyukur walaupun kita boleh beribadah dari rumah kita masing-masing. Ya, adik-adik, sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, kita siapkan Alkitab kita. Kita buka dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Yuk kita buka yuk bersama-sama semuanya yuk. Kita siapkan ya. Betul ya. Kisah Para Rasul ada di Perjanjian Baru. Sekali lagi, Kak Marisi ngingetin dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kalau sudah kita buka semuanya, biarlah Alkitab kita dalam keadaan terbuka, dan sebelumnya kita mau berdoa. Ya adik-adik, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini yang Tuhan boleh berikan atas kesehatan, berkat, dan sukacita. Dan kami bersyukur kalau saat ini Tuhan kami boleh beribadah walaupun kami di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, tolong kami untuk kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan akan cerita firman-Mu. Biar Tuhan, Roh-Mu yang kudus boleh mengurapi hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan akan pelayanan firman pada saat ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Ya, adik-adik, kita akan membaca dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 dengan judul Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiup angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapodokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang
dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Ya, baik adik-adik, sebelum kita melanjutkan cerita firman Tuhan, Kak Marsi mau bertanya, ada berapa dalam perayaan atau hari besar bagi umat kita, umat Kristiani? Coba ada berapa? Ya, kita sambil mengingat ya, yaitu ada 5, yaitu di hari kelahiran Tuhan Yesus atau disebut juga dengan hari Natal. Yang pertama, yang kedua adalah hari kematian Tuhan Yesus, yaitu disebut juga dengan hari Jumat Agung. Yang perayaan ketiga yaitu adalah hari kebangkitan, yaitu setelah 3 hari kematian Tuhan Yesus, di hari Minggunya kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dan selanjutnya setelah 40 hari dari hari kebangkitan, kita merayakan hari apa adik-adik? Hari kenaikan Tuhan Yesus. Yang selanjutnya lagi, yang kelima, yaitu adalah hari Pentakosta, yaitu hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus, yang disebut juga hari turunnya Roh Kudus atau Pentakosta. Nah, adik-adik, di tahun ini kita merayakannya di hari Natal, yaitu kita sudah merayakannya Desember ya, tahun lalu. Nah, terus hari itu hari kelahiran. Terus hari kematian atau Jumat Agung, kemarin kita merayakannya di bulan April. Nah, terus yang hari kebangkitan juga kita merayakannya di bulan April di tahun ini adik-adik ya. Nah, terus lanjutkan hari perayaan keempat, yaitu hari kenaikan. Kita baru merayakan 10 hari yang lalu, yaitu tanggal berapa? Di tanggal 13 Mei. Nah, kemudian 10 hari kemudian yaitu hari ini, yaitu adalah hari Pentakosta atau disebut juga dengan turunnya Roh Kudus. Ya, adik-adik sudah sering ya dengar cerita tentang Pentakosta atau hari turunnya Roh Kudus. Apa sih yang terjadi saat itu di 2000 tahun yang lalu? Kejadian menurut Alkitab, cerita Alkitab, di dalam suatu rumah murid-murid Tuhan Yesus sudah berkumpul, ya kan? Nah, di hari yang keajaiban, Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus kepada umat yang percaya. Itu apa keajaibannya? Keajaiban yang pertama adik-adik, yaitu apa? Ada tiupan angin keras. Wah, sangat kencang ya adik-adik. Yang mungkin kita sedang berjalan juga kita bisa jatuh ya. Sangat kencang tiupan angin keras. Itu keajaiban yang pertama. Nah, terus keajaiban yang kedua, yaitu ada apa? Nyala api di atas kepala. Nyala api di atas kepala tiap-tiap murid Tuhan Yesus ya. Nah, terus yang ketiga, murid Tuhan Yesus bisa berbahasa roh. Yang maksudnya di sini, yang tadinya kita nggak bisa bahasa Ibrani, kita bisa bahasa Ibrani. Itu 3 keajaiban yang Tuhan nyatakan di saat turunnya Roh Kudus. Nah, terus adik-adik pasti dong bilang, Roh Kudus itu apa sih? Roh Kudus itu kayak gimana sih? Ya kan? Nah, Roh Kudus itu kalau kita bilang itu seperti kita tidak kelihatan seperti angin. Angin tidak kelihatan kan adik-adik? Tapi kita boleh meyakini Roh Kudus adalah roh penolong kita. Roh Kudus itu adalah Tuhan kita juga, tapi dalam bentuk keyakinan iman kita, ya kan? Contohnya, kayak gimana sih Kak Marisi? Ya, contohnya ketika kita tahu itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Di saat apa? Di saat kita lagi belajar, kita sudah tahu nih, kita dibilang kalau kita besok ada ulangan, adik-adik diminta belajar sama bapak ibu gurunya dari sekolah. Tiba saatnya ulangan, adik-adik
adik-adik nih malas belajar. Ah, gampang itu besok soalnya. Nah, tiba saatnya soal dikasih, adik-adik lupa berdoa, ya kan? Lupa berdoa, dan akhirnya apa? Pekerjaan apa? Pekerjaan bukan Roh Kudus. Karena apa adik-adik? Malas mikir dan akhirnya mencontek. Itu contoh pertama. Ya, terus yang contoh kedua, hal yang paling mudah, yang paling adik-adik sering lakukan, mungkin di dalam dalam hari-hari. Contoh, di saat dikasih uang sama orang tua, ini ya uangnya buat uang kolekte, ya kan? Buat uang kolekte sekolah minggu. Terus adik-adik lewat itu tuh, lewat warung, ya kan, lewat warung. Dikasih misalkan sama papa mamanya 2.000 gitu ya. Ah, 1.000-nya buat jajan aja, jajan permen. Kan nggak tahu. Tapi itu dulu bukan pekerjaan Roh Kudus. Tapi temennya bilang, nggak boleh dijajanin kalau uang udah dikasih orang tua untuk Tuhan atau untuk kolekte, berarti kita harus memberikan kepada Tuhan melalui kolekte. Nah, temennya itu adalah melakukan apa? Pekerjaan yang diberkati atau pekerjaan Roh Kudus. Jadi dia tidak mau, dia ikuti aturan, dia ikuti perintah suara orang tua, itu adalah suara Tuhan juga. Nah, contoh dua hal itu yang Kak Marisi bisa kasih. Coba adik-adik mengingat pernah apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di rumah, baik di sekolah. Nah, seperti itulah contohnya pekerjaan Roh Kudus, ya adik-adik. Jadi kita saat ini kita diingatkan bahwa kejadian 2000 tahun yang lalu turunnya Roh Kudus, kita sebagai orang percaya, kita meyakini kita menjadi yang lebih baik lagi. Misalkan tadinya malas sekolah minggu, jadi rajin ke sekolah minggu. Tadinya malas belajar, jadi rajin belajar. Terlebih tadinya malas berdoa, jadi rajin berdoa. Tadinya apa lagi ya? Malas dengar-dengaran tentang disuruh orang tua. Terus adik-adik sekarang makin rajin bantu mama papanya, ataupun hal yang kecil, membereskan makanannya, yang kalau udah rapi makan jangan langsung taruh di meja aja, tapi dirapikan. Terus banyak hal yang tadinya sifat kita yang jelek menjadi sifat yang menjadi lebih baik, karena kita yakin ada pekerjaan Roh Kudus. Ya, adik-adik, sampai demikian jauh saat ini adik-adik, semoga kita semua diberkati untuk kita boleh mengerti akan kebaikan dalam pekerjaan Roh Kudus. Senantiasa kita meyakini bahwa Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi yang lebih baik dan menjadi yang takut akan Tuhan. Ya, adik-adik, kita bersyukur hari ini kita diingatkan di dalam perayaan hari Pentakosta atau hari turunnya Roh Kudus. Biarlah kita boleh berani, semakin berani untuk kita berubah menjadi lebih baik lagi. Ya, kita boleh mengingatkan teman-teman kita yang tadinya malas, boleh menjadi semakin rajin, dan senantiasa kita juga semakin lebih baik lagi dari hari yang kemarin, menjadi lebih baik lagi. Kita boleh semakin rajin ke sekolah minggu, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, bahkan juga dengar-dengaran dari orang tua, dari papa mama kita. Ya adik-adik, selamat menjalani kegiatan kita di sepekan minggu ke depan. Biarlah senantiasa kasih Tuhan tetap menyertai kita. Kita senantiasa diberikan kesehatan. Dan ingat, di saat pandemi seperti ini, kita tetap berdoa dan menjaga protokol kesehatan, ya, dengan memakai masker dan rajin cuci tangan. Ya adik-adik, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sebelum mengakhiri cerita pada saat ini, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan,
saat ini kami boleh mendengar dan mengingat rayakan untuk hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Biar Tuhan, kami anak-anak-Mu boleh semakin lebih berani lagi menyatakan akan kebenaran tentang Tuhan, di mana Roh-Mu yang kudus selalu menyatakan dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh berbuat yang lebih baik lagi. Biarlah kami yang malas, boleh kami menjadi rajin dan lebih baik lagi. Tuhan Yesus, biarlah Roh-Mu yang kudus boleh menyertai kami di kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan berkati kami dalam kehidupan kami, baik bersekolah dari rumah. Berkati kedua orang tua kami yang sudah berjeripaya untuk bekerja dan membesarkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah selanjutnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Yesus Kristus doa ini kami naikkan. Amin. Terima kasih untuk kakak-kakak atas pelayanannya hari ini. Nah, sekarang kita mau memberikan persembahan ya Kak Amel. Iya, Kak Iya. Ya, kita nggak bosan-bosan untuk ngingetin. Untuk persembahannya adik-adik bisa masukkan ke dalam amplop. Nanti di amplopnya adik-adik tulis nama adik-adik dan tanggal ibadah sekolah minggunya. Oke? Nah, kalau sudah, amplop tersebut dimasukkan ke dalam kotak yang ada di rumah Pak Salam di gereja. Oke? Nah, untuk mengiringi kita memberikan persembahan, kita mau menyanyikan lagu Aku diberkati. Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dari bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati. Berkati, sepanjang hidupku diberkati. Dari bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Oke. Nah, sebelum doa, kita ada pengumuman nih Kak Amel. Iya, ada pengumumannya adik-adik. Nah, yang pertama, seperti yang tadi Kak Ye sudah bilang, kita nggak bosan ngingetin untuk persembahan ya adik-adik, jangan lupa. Oke. Nah, kemudian yang kedua, kita juga nggak bosen-bosen ngingetin untuk mengumpulkan tugas buku ayat. Ya, betul, buku ayatnya Kak Yeye. Betul. Nah, jangan lupa ya dikumpulkan ke kakak-kakak yang ada di gereja setiap hari Minggu, atau kalau nggak bisa difoto. Oke, nanti dikirim ke WA grup atau ke WA kakak-kakak sekolah Minggu. Oke. Nah, selanjutnya ada apa lagi ya Kak Amel? Apa ya? Ini aksi 1000 Kak Oh Yeye. iya betul. Gimana tuh Kak Amel aksi 1000? Aksi 1000-nya kan dikumpulin di yang celengan yang udah Celengan. dibagikan oleh kakak-kakaknya. Iya, betul banget. Nanti aksi 1000 itu akan kita berikan untuk teman-teman kita yang ada di Kalimantan dan Nias Yes, ya betul. gitu. Jadi tetap semangat untuk membantu teman-teman kita di sana. Oke. Oke, Kak Yeye. Oh iya, satu lagi. Apalagi nih Kamel. Kak Yeye? Jangan lupa untuk mengerjakan aktivitas Oh iya, ya adik-adik. aktivitasnya. Iya betul. Terus dikumpulkan. Iya ke dikumpulkan kakak-kakaknya. juga betul. Semakin banyak yang mengumpulkan aktivitas semakin baik. Iya, betul. Oke. Nah selanjutnya kita mau apa nih Amel? Kita mau doa persembahan Oh sekalian iya. doa penutup. Penutup. Yeay, kita udah di akhir ibadah nih hari ini. Iya nih. Oke, dipersilakan Oke untuk Kakak adik-adik, Amel. kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Barusan saja kami sudah memberikan persembahan, kiranya persembahan ini berguna bagi kerajaan-Mu ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami ingin berpisah Tuhan. Terima kasih juga hari ini Kau sudah menyertai kami dan kami semua sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Amin.
Amin. Terima kasih kami. Sama-sama Kak Yeye. Sampai jumpa lagi Sampai adik-adik. jumpa. Dadah. Dadah. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus Memberkati. Dadah.